Masya Allah. Santum barakallahu fikum. Tidak terasa kita sudah sampai di bait yang ke-35 ikhwas sekalian. Besok sudah masuk ke bait yang 40 dan akan menyisakan sekitar 20 bait lagi. Atau 5 hari lagi kemudian daurah kita ini akan berakhir biidznillah taala. Baik. Masih ingat dalilnya? Masih ingat dalilnya? Baik. Siap-siap. Daurah matan tuhfatul atfal. Hafal tuhfah sekarang, ulama masa depan. Baik. Santum barakallahu fikum. Kemarin kita sudah jelaskan tentang idgham shaghir dan idgham kabir. Siapa yang bisa jelaskan apa itu idgham kabir? Kak Bilal. Ahsantum barakallahu. Contohnya dan dikatakan bahwasanya hanya terjadi di berapa tempat? 4. Apa yang pertama? Kedua? Ketiga? Keempat? Baik, ahsantum barakallahu. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa sebutkan apa itu idgham shaghir? Maulana. Ahsantum, memasukkan huruf pertama yang sukun ke huruf kedua yang berharakat. Contohnya? Tidak tahu. Saya bisa kasih contoh. Ayah ya. Alam nakhluqukum. Baik, ahsantum. Nanti hadiahnya karena kebetulan saya lupa hadiahnya, jadi insyaallah diingatkan saja. Baik, untuk mengefisienkan waktu ya sekalian, karena setelah ini antum akan punya pelajaran lagi tilawah, jadi kita percepat saja. Bait yang pertama, kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya kita sudah masuk di pembahasan fil idgham mutamathilain, mutaqaribain dan mutajanisain. Dan kita sudah sebutkan muqaddimahnya tentang pengertian dari idgham kabir dan pengertian dari idgham shaghir. Kemudian sekarang kita masuk di pembahasan apa itu idgham mutamathilain dan yang lainnya. Baik, qala Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jumzuri rahimahullahu taala, in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Baik, yang pertama idgham mutamathilain. Apa itu idgham mutamathilain? Syekh berkata, in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Baik, idgham mutamathilain ketika Toyib. Apa itu idgham mutamathilain? Syekh berkata,
yang artinya idgham mutamatsilain adalah idgham yang terjadi ketika dua huruf yang memiliki kesamaan dari makhraj dan sifatnya saling bertemu. Baik, bahasa sederhananya dua huruf yang sama, yang persis saling bertemu. Contohnya seperti apa? Seperti di sini disebutkan. Baik. Coba perhatikan baik-baik sekalian. Tadi disebutkan bahwasanya idgham mutamatsilain adalah idgham yang terjadi ketika dua huruf yang punya makhraj dan sifatnya sama atau mirip itu bertemu. Coba lihat di sini, huruf apa yang sama persis saling bertemu? Huruf apa? Ta. Ahsantum. Huruf ta. Kita sudah lihat ada dua huruf yang persis ta bertemu dengan ta. Apa makhrajnya huruf ta? Apa? Lidah. Kalau ta apa makhrajnya juga? Lidah. Jadi ta sama-sama lidah. Sifatnya juga sama. Sama-sama huruf tipis, istilah istifal, huruf yang tipis bertemu. Apa yang terjadi? Kita idghamkan. Bagaimana cara bacanya ketika diidghamkan? Kita masukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum. Makanya bisa kita dapat di dalam Al-Quran supaya lebih memudahkan, maka akan diberikan tasydid. Fama rabihat tijaratuhum. Semuanya. Intinya ingat, kapan ada huruf yang sama, yang persis bertemu, maka dia termasuk dalam idgham mutamatsilain. Idgham apa? Contoh yang kedua, selain dari huruf ta, siapa yang bisa kasih contoh? Nufail. Wa minhum may yaqulu. Huruf mim. Baik. Kak Nufail bilang Baik. Coba satu orang saya tanya, Haikal, wa minhum may yaqulu. Tadi dijelaskan bahwasanya dua huruf yang sama saling bertemu. Huruf apa di sini Haikal? Huruf mim. Ahsantum. Huruf mim. Baik. Huruf mim. Dua huruf yang punya makhraj dan sifat yang sama. Apa makhrajnya huruf mim? Apa makhrajnya tempat keluarnya huruf mim? Bibir.
bibir. Dan juga sifatnya sama-sama huruf yang didengungkan atau huruf keluar dari hidung, juga sifatnya mengalir dari hidung. Toib, bertemu dalam kalimat yang sama, maka apa yang terjadi? Diidgham kan. Wa minhum man yaqulu wa minhum man yaqulu. Dan ini juga sama juga kaidahnya. Kemarin kita sudah jelaskan ketika mim sukun bertemu dengan mim apa namanya? Idgham. Satu. Tapi perhatikan lagi, ada lagi satu idgham di kalimat ini. Siapa yang bisa sebutkan? Satu idgham lagi di kalimat ini. Ya. Idgham di ahsantum. Apa ketemu apa? Nun ketemu ya, masyaallah. Nun ketemu ya. Baik, berarti masyaallah masih diingat di pelajaran yang kemarin. Satu lagi contoh, idgham mutamatsilain. Apa? Angkat tangan kita. Oh. Baik, satu contoh lagi, idgham mutamatsilain. Huruf yang sama bertemu dalam satu tempat. Apa? Agak. Hal lakum. Baik. Apa yang bertemu di sini huruf la. Baik. Sepertinya antum sudah paham. Jadi intinya idgham mutamatsilain itu terjadi ketika dua huruf yang kembar kalau kita mau sederhanakan, dua huruf yang kembar bertemu dalam satu kalimat, maka pada saat itu dia diidghamkan. Baik. Dan ini termasuk dari huruf apa? Idgham apa? Idgham kabir atau idgham shaghir? Idgham shaghir. Idgham shaghir apa kemarin kita jelaskan tadi, dijawab sama Maulana. Huruf yang pertama sukun dimasukkan ke huruf kedua yang berharokat. Ahsantum. Barakallahu fikum. Kemudian itu yang pertama, idgham mutamatsilain. Kemudian yang kedua, apa idgham yang kedua? Fil mislaini wal mutaqaribaini. Tayyib. Idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Ikhwas sekalian, Syekh berkata, wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba. Di situ matan bait yang di situ sampai yulaqqaba saja, tapi sebenarnya bersambung ke bait selanjutnya, yulaqqaba mutqaribaini. Sebenarnya bersambung. Apa itu artinya yang dikatakan Syekh? Wa in yakuna makhrajan taqaraba, dan apabila apa itu idgham mutaqaribain? Apabila dua huruf, perhatikan, dua huruf yang sama atau berdekatan dari sisi makhrajnya, perhatikan, berdekatan dari sisi makhrajnya tapi sifatnya berbeda. Wa fi sifat ikhtalafa, dalam sifatnya berbeda atau saling berikhtilaf, berbeda. Baik.
Toib. Ketika dua huruf yang berdekatan atau hampir mirip makhrajnya tapi berbeda dalam sifatnya, bertemu dalam satu kalimat. Apa contohnya? Toib. Perhatikan ya sekalian, ketika dua huruf yang hampir mirip atau berdekatan makhrajnya namun berbeda dalam sifatnya bertemu dalam satu kalimat. Pertanyaannya, kalau tadi itu mutamathilain gampang untuk kita bisa tahu mana yang termasuk di situ hurufnya karena tinggal lihat huruf mana yang mirip. Tapi ini tidak mirip dan tidak kembar, cuma berdekatan dan hampir sama makhrajnya. Apa huruf di sini yang hampir sama makhrajnya? Siapa yang tahu? Apa? Ahmad? Lam dan ro. Satu lam dan ro. Apa makhrajnya huruf lam? Apa? Baik. Makhrajnya lam dan ro itu hampir berdekatan, sama-sama di ujung lidah, sama-sama di ujung lidah. Tapi lam itu dia bertemu dengan bagian gusi atas, sedangkan ro bertemu dengan bagian langit-langit mulut yang keras. Wa, la. Tapi dia hampir berdekatan makhrajnya, sama-sama di bagian ujung lidah. Tapi berbeda dalam sifatnya. Ro, lam, dia sifatnya bisa digetarkan, tapi tidak boleh berlebihan dalam bergetarnya. La tidak digetarkan sama sekali. Itu dalam penjelasan untuk sifatnya. Tapi kita tidak bahas terlalu jauh untuk makhraj dan sifatnya, akan dibahas di kesempatan yang lain tentang makhraj dan huruf, karena di sini tidak berkaitan dengan makhraj dan huruf. Itu yang kita tahu bahwasanya lam dan ro itu, ikhwas sekalian, lam dan ro dua huruf yang hampir sama makhrajnya atau saling berdekatan makhrajnya, tapi berbeda dalam apanya? Sifatnya. Bertemu dalam satu huruf. Maka kita idghamkan. Kita apakan? Idghamkan. Kita masukkan huruf pertama yang sukun ke huruf kedua yang berharokat. Makanya dibaca bal rafa'ahu Allah. Tidak kemudian dibaca bal rafa'ahu Allah. Tidak, tapi lamnya dimasukkan ke huruf ra. Makanya antum ketika dapatkan ini lafaz di surah apa? Surah apa ini? An-Nisa juz berapa? Juz 6. Baik. Antum dapatkan ini, maka antum akan lihat lafaz itu bertasydid di bagian ra-nya. Karena di situ diidghamkan lamnya ke ra, bar rafa'ahu Allah. Paham itu? Kemudian contoh yang kedua, kemarin dijelaskan dan tadi juga disebutkan salah satu dari antum. Apa itu?
Alam 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 nakhluqkum. Dua huruf yang hampir sama makhrajnya bertemu, yaitu huruf apa? Qaf dan kaf. Di mana makhrajnya huruf qaf dan kaf? Qaf itu di pangkal lidah yang hampir berdekatan dengan ujung tenggorokan. Kemudian kaf di atasnya lagi sedikit, makanya o, kaf. Tapi berbeda dalam sifatnya. Kalau qaf ini dia termasuk dari sifat huruf yang bersifat dipantulkan ketika sukun, sedangkan kaf tidak. Itu yang bedakan. Makanya ketika dibaca alam nakhluqkum, kita tidak baca alam nakhluqakum, tapi alam nakhluqkum, karena huruf qafnya dimasukkan ke huruf kaf. Itu idgham mutaqaribain. Adapun untuk masalah bagaimana caranya ditahu ini makhraj yang berdekatan tapi berbeda dalam sifatnya, itu di pembahasan tentang makharijul huruf, dan kita berharap insyaallah di lain kesempatan kita akan bahas memang khusus tentang makharijul huruf. Karena dalam Tuhfatul Atfal itu tidak disebutkan secara khusus tentang pembahasan makharijul huruf, akan tetap hanya membahas khusus tentang hukum-hukum nun sukun, mat dan selainnya. Thayyib. Fahimtum? Jadi idgham mutaqaribain apa tadi? Dua huruf yang saling berdekatan dalam apanya? Makhraj, berbeda dalam sifatnya. Thayyib. Ahsantum. Jadi sudah dua yang kita tahu tentang idgham mutamathilain dan juga tentang idgham mutaqaribain. Kemudian apa setelah itu? Syekh berkata, mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati haqqiqa. Duna sifati haqqiqa. Di situ baitnya sampai duna sifati haqqiqa, tapi sebenarnya masih bersambung sampai bil mutajanisain. Taib. Apa yang ketiga setelah idgham mutamathilain, setelah idgham mutaqaribain? Yang ketiga adalah taib. Apa yang setelah idgham mutamathilain dan idgham mutaqaribain? Maka ada idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Kalau tadi idgham mutaqaribain dia adalah dua huruf yang saling bertemu tapi hanya berdekatan makhrajnya. Kalau idgham mutajanisain dia ketika dua huruf yang persis, yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya bertemu dalam satu kalimat. Jadi dia persis sama tempat makhrajnya, cuma yang bedakan sifatnya bertemu dalam satu kalimat.
Thayyib. Ketika dua huruf yang sama makhrajnya tapi namun berbeda dalam sifatnya itu bertemu dalam satu kalimat. Apa contohnya? Tayyib. Coba siapa yang bisa sebutkan huruf apa di sini yang sama makhrajnya? Apa? Ya. Dan Masya Allah nikah santum ba dan mim. Di mana makhrajnya ba, Andika? Di bibir, dan mim juga di bibir. Makanya dinamakan juga huruf ba ini dia baina syafatain, apa huruf asyafatain, huruf kedua bibir. Ba sama ya, ma ba, sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Ba itu bisa dipantulkan ketika sukun atau dikolkolahkan, abu, sedangkan ma tidak. Dan ma juga itu termasuk dari huruf-huruf yang mengalir lewat hidung, sedangkan ba tidak. Jadi berbeda dalam sifatnya tapi sama dalam apanya? Makhrajnya. Makanya kita dapati ketika dibaca dalam Al-Quran ini yang terdapat dalam surah apa? Surah apa Fasan? Yusuf. Surah apa? Siapa yang tahu? Ya bunayya rukam ma'ana. Surah Hud. Santum mengisahkan tentang Nabi Nuh yang memanggil anaknya untuk naik ke perahu yang mengangkut kaum muslimin. Toib. Makanya tidak dibaca kemudian ya bunayya rukab ma'ana, tidak. Ya bunayya rukab ma'ana, tidak dibaca seperti itu, tapi ba diidghamkan ke huruf mim. Ya bunayya rukab ma'ana, ya bunayya rukab ma'ana. Semuanya. Baik. Itu idgham mutajanis saya. Tapi ada salah satu ayat atau contoh yang mana dia agak sedikit berbeda ketika pelafazannya di bagian idgham mutajanis saya. Apa itu? Ketika huruf ta bertemu dengan huruf ta. Masya Allah. Baik. To dengan ta ikhwas sekalian itu sama-sama di antara huruf juga yang makhrajnya ada di bagian lidah, namun berbeda dalam sifatnya. To ini termasuk dari huruf isti'la, huruf tebal, dan kemudian bisa dipantulkan ketika sukun, namun ta tidak. Dia termasuk dari huruf istifal yang tipis dan tidak bisa dipantulkan ketika qalqalah. Kalau tadi kita katakan bahwasanya kalau ada dua huruf yang begini bertemu, diidghamkan huruf pertama ke huruf kedua. Secara keseluruhan, ya bunayya rukam ma'ana, tidak disebutkan banyak sama sekali. Atau tadi sebelumnya juga kita sebutkan wa minhum man yaqulu dan sebagainya. Tapi untuk di bagian ini, to ketika bertemu dengan ta tidak diidghamkan semuanya. Makanya ketika kita baca ayat ini, cara bacanya tidak bilang la im basatta. Memang kalau secara pengertian diidghamkan betul, kita idghamkan tonya ketat, tapi tidak begitu cara bacanya.
Laim yang benar itu laim basauta, laim basauta. Tetap ada tinggal sedikit sifat dari huruf to. Sifat dari huruf to tanpa dikolkolahkan. Tapi dengan itu kita tahu bilang oh ada huruf to di situ. Laim basauta. Semuanya. Basauta. Bukan sota. Basauta. Jangan laim basauta. Antum mengubah makna ini, sudah mengubah hurufnya juga huruf sota. Ya. Laim basauta. Baik. Tapi justru sebaliknya. Kalau kalau justru huruf baik, kita tulis contohnya. Justru sebaliknya, adapun kalau ta'nya yang dalam keadaan sukun bertemu dengan huruf yang sama makhrajnya yaitu to, yang tadi kalau to harus tetap disebutkan sifatnya, justru tidak di saat ta dalam keadaan sukun. Saat ta dalam keadaan sukun tidak kita katakan waqalat to, waqalat to, tidak, tapi kita idghamkan semuanya ke to. Waqalat ta'ifah, waqalat ta'ifah, semuanya. Baik. Fahimtum? Dan ini tadi ikhwas sekalian, ini antum perhatikan laim basauta. Ini sebenarnya dia punya pembahasan khusus. Dia masuk dalam kaidah idgham naqis. Idgham naqis. Apa artinya naqis? Apa artinya naqis? Kurang. Jadi dia diidghamkan tidak sempurna diidghamkan ke huruf ta, tapi kurang idghamnya karena ada sifatnya huruf ta yang tetap disebutkan. Maka yang disebutnya idgham naqis. Baik. Fahimtum? Fahimtum? Aywa. Taib. Apa lagi contoh supaya antum tahu banyak tentang contoh itu mutajanis saya. Apa contoh yang lain? Taib. Apakah kita baca dalam Al-Quran ketika huruf da yang sukun bertemu dengan ta yang berharokat, apakah kita baca dia dengan sebutan wajadatu seperti itu? Tidak. Karena da dan ta itu sama juga makhrajnya. Da, ta dan to itu punya tempat makhraj yang sama di bagian lidah, namun berbeda dalam sisi sifat. Makanya ketika mereka bertemu, da-nya diidghamkan ke ta. Makanya ada biasanya didapat tasydid di sini. Wajadtum. Aywa. Baik. Siapa bisa lagi kasih contoh? Tadi ini ada contohnya to yang sukun ketemu ta. Kemudian ada contohnya ta yang sukun ketemu to. Ini ada da yang sukun ketemu ta. Coba siapa bisa kasih contoh? Angkat tangan. Apa contohnya?
Hah? Apa? Idzolam. Dengarkan dulu soalnya. Kan ini ada da yang sukun ketemu ta. Coba sebutkan ta yang sukun ketemu da. Aywa. Santum. Asqalat da'awa. Baik. Ta yang sukun bertemu dengan da. Makanya kita baca Athqalat da'awallah, bukan athqalat da'awallah, tapi diidghamkan sepenuhnya ke huruf dal. Athqalat da'awallah, semuanya. Athqalat da'awallah. Fahimtum? Baik. Sudah selesai penjelasan tentang idgham mutamathilain, kemudian mutaqaribain dan juga mutajanisain. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya idgham mutamathilain adalah dua huruf yang yang sama, yang persis makhrajnya, sifatnya bertemu dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua idgham mutaqaribain, dua huruf yang ahsantum, hampir berdekatan makhrajnya, berbeda sifatnya, bertemu dalam satu kalimat. Kemudian yang ketiga idgham mutajanisain, dua huruf yang sama makhrajnya, berbeda sifatnya, bertemu dalam satu kalimat. Baik, ahsantum. Fahimtum? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Baik. Syekh berkata rahimahullah bil mutajanisaini summa, kita di sini sebenarnya mulai dari summa imsakan. Ada sebenarnya itu bil mutajanisaini dia bersambung dengan bait yang sebelumnya, tapi karena darurat syair nazam maka dipindahkan ke bawah. Bil mutajanisaini summa imsakan. Tapi kita mulai dari summa imsakan awwalu kullin fas-shaghir sammian. Syekh di sini cuma mau bilang ketika huruf pertamanya itu sukun bertemu dengan huruf kedua yang berharokat, maka dia dinamakan idgham ahsantum, idgham shaghir. Sudah kita jelaskan kemarin. Idgham shaghir ketika huruf pertama dalam keadaan sukun bertemu dengan huruf kedua yang berharokat, maka dia dikatakan idgham shaghir. Kemudian au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Adapun ketika huruf pertama berharokat kemudian bertemu juga dengan huruf kedua yang berharokat, maka dia dinamakan idgham kabir. Idgham kabir. Baik. Ayo. Alhamdulillah, dengan begitu selesai sudah pembahasan kita dalam masalah idgham mutamathilain, mutaqaribain dan bil mutajanisain. Insyaallah adapun karena sebenarnya kita sampai hafalannya di bait ke 35 yang sudah masuk di pembahasan mat, insyaallah mat akan kita bahas besok bersama dengan bait-bait selanjutnya karena saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Baik, oleh karena itu berhubung dia waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini dan jadi tidak ada setelah Isya, tidak ada karena sudah sampai ikhwas sekalian.
Jadi terakhir sekali, besok kita sudah masuk ke hari ke-8 yang artinya menyisakan kurang lebih 5 hari lagi. 5 hari lagi kemudian daurah kita akan berakhir. Jangan sampai ada yang antum bilang, di antara antum, 5 hari lagi harus cepat-cepat nih. Supaya cepat juga berhenti daurah. Yang begitu ikhwah, nikmati prosesnya, daurahnya, hafalannya antum itu dinikmati. Lantunan-lantunannya sudah kami bilang dari asrama ke masjid, biasakan untuk sering diulang-ulang. Karena itu termasuk dari bagian yang membantu antum memutkinkan hafalan. Kalau sudah tidak yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini dengan bersama-sama membaca yel dulu. Baik. Daurah matan tuhfatul atfal. Oh, masya Allah. Allah Fauzan sampai angkat tangan. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.